Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bisik, Bincang Asik Pendidikan Luar Biasa. Dengan saya, Audrey Debiaria Sandi, sebagai moderator 1, ditemani oleh rekan saya. Ya, pada kesempatan ini kami mengangkat tema bincang dinamika transisi pendidikan online ke offline. Ya, jadi bisa kita mulai bincang asiknya Teh Muti serta Ibu Pinanda untuk mengungkapkan terkait pendapatnya atau bagaimana prinsip pendidikan online ke offline seperti apa. Di transisi ini tuh butuh apa ya, adaptasinya ya Bu, adaptasinya yang luar biasa gitu. Kalau dari pengalaman saya waktu offline ke online tuh adaptasinya, apalagi rumah saya tuh bisa dibilang agak pelosok gitu Bu. Dari jaringan tuh pasti selalu terkendala gitu, bahkan sampai gak ke absen gitu Bu, karena gak ada jaringan itu. Nah itu sih adaptasi di situ, sampai kayak mungkin mengalami gitu teman-teman yang ngalami transisi offline ke online gitu, ngalamin kayak stres gimana, terus di rumah aja yang tadinya setiap hari datang ke kampus gitu ya, terus ketemu sama teman-teman tiba-tiba harus diem di rumah gitu. Itu mengalami apa ya, ada sedikit gangguan gitu Bu, ketidaknyamanan gitu. Sekarang setelah sudah nyaman Ibu, nyaman rebahan gitu ya di rumah, nyaman dengan online gitu, bisa mungkin bisa multitasking gitu Bu, sambil kuliah sambil juga bisa ngerjain yang lain gitu. Harus transisi lagi ke offline, dimana benar-benar kuliah tuh ya harus datang ke kampus gitu ya. Nah kayak gitu, itu ada kecemasan tersendiri sih Bu, kalau yang aku rasain gitu, yang saya rasakan. Kecemasannya tuh di mana ketika ini kan udah 2 tahun nih offline gitu, online gitu tuh, terus mau offline. Kalau yang semester 7 nih ngerasain tiba-tiba skripsi aja gitu. Itu tuh kayak ada kecemasan tersendiri, aduh gimana ya nanti ketemu dosen lagi gitu. Nah itu sih yang dirasain sama aku gitu, sebagai mahasiswa yang ngalamin 2 transisi ini gitu. Mungkin dari uh, Lutfi mau menambahkan gitu. Kalau dari saya sih kan kalau dari benar kata Muti, kalau dari semester 7 itu setahun kan ada masa dari offline dulu, offline. Terus setelah 2020 COVID yang diharuskan online, ada ada kurangnya mungkin, kan ada perubahan jadwal. Terus gimana ya, ada yang harus adaptasi baru dengan
kondisi yang di rumah yang pertama hambatan jaringan, yang kedua mungkin kuota kan sudah diberikan oleh pemerintah juga kan, oleh kampus juga, itu kan ya kadang zoom terus tiba-tiba habis, terus ada lagi, terus yang kadang kondisi rumah yang tidak mendukung, maksudnya itu kan betul. yang tidak mendukung Ada dengan gangguan, banyak gangguan yang ini harus ini Iya. apalagi kan diperintah sama orang tua orang gitu tua ya. ya, aduh, itu agak kalau nggak dikerjain dosa tapi ini lagi kuliah. jadi waduh agak susah juga milih kalau dari Lutfi gitu. Oke. Ya benar ya, apalagi yang merantau dari luar pulau kan ya. Tiba-tiba kemarin kayak semester kemarin mendengar apakah kuliah offline, tiba-tiba datang ke Bandung ternyata kuliahnya masih online, kembali online, jadi belum lagi dapat izin orang tua, uang keluar gitu kan. Ini benar-benar sedikit membuat banyak perasaan cemas gimana ya Bu. Kesiapan itu benar-benar harus matang gitu ya untuk mahasiswa menjalani kegiatan perkuliahan offline. Ada beberapa pertanyaan Ibu, kayak pertama itu terlihat dari kalau kabar Ibu untuk semester ini kira-kira akan ada kuliah offline atau tidak Ibu? Kalau ada, apa saja gitu Ibu persiapan yang harus disiapkan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan perkuliahan offline, sedangkan yang angkatan 20 sama 21 itu kan belum pernah sama sekali menginjakkan kaki ke kampus gitu Ibu. Betul. Oke. Saya menanggapi dulu tadi ya yang Teh Muti sama Lutfi, bahwa yang kita kan temanya tentang dinamika transisi online ke offline. Yang namanya dinamika secara harfiahnya kan itu sebuah pola ya. Iya. Misalnya dinamika lagu gitu ya kan, nggak mungkin nadanya tinggi terus atau ke bawah. Nah, sama seperti di dinamika pendidikan juga gitu ya. Nah, transisi berarti transisi itu artinya peralihan. Makanya pasti akan banyak tadi hambatan, kemudian mungkin ada keunggulannya juga gitu ya, misalnya atau enak nih karena udah sering rebahan online terus tiba-tiba harus offline, sama seperti yang Lutfi tadi bilang gitu. Nah, mengacu ke tadi pertanyaannya Audrey gitu ya, apa sih yang harus kita siapkan ketika misalnya semester depan kita melakukan perkuliahan secara offline gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin tentang offline artinya tatap muka. Berarti yang pertama harus kita siapkan kalau misalnya semester depan ada perkuliahan, yang pertama itu harus secara mental ya. Berarti yang tadinya misalnya kita bangunnya siang atau misalnya bangun pagi tapi nggak harus misalnya mandi, dandan gitu ya, makan, sarapan dan lain-lain gitu ya, misalnya cuman pakai kerudung aja gitu ya, atau misalnya bangun tidur cuci muka langsung muka Zoom gitu ya. Nah, kalau tatap muka kan harus mau nggak mau kan bangun pagi. Setel alarmnya misalnya jam 5, melakukan aktivitas yang seperti biasa, tapi yang tadinya misalnya bangun langsung buka laptop, sekarang harus perlu waktu lagi untuk transportasi. Iya betul. Ya, kayak misalnya tadi Teh Muti bilang rumah saya jauh, berarti kan harus punya spend waktu. Kalau misalnya saya bangun jam 6, kuliah jam 7, bagaimana? Keburu nggak ya, Keburu gitu nggak kan? ya? Iya gitu, benar. Jadi yang pertama harus disiapkan adalah mental. Yang kedua berarti finansial gitu ya. Finansial itu artinya kalau yang pakai motor berarti motor atau mobil berarti harus siap untuk bensin. Kemudian kalau yang naik angkot ya siap juga gitu ya. Kemudian misalnya untuk makan siang di rumah di kampus gitu ya, atau misalnya tugas-tugas yang harus dikerjakan di kampus gitu. Berarti kan secara finansial harus yang ada nih budget untuk finansialnya gitu. Yang ketiga ya materi perkuliahan yang akan diampu atau yang akan yang akan dipegang gitu selama satu semester itu apa aja gitu ya, nanti kan bisa menyesuaikan gitu. Jadi itu sih. Kemudian kemarin juga saya sudah melakukan survei gitu ya. Survei ke mahasiswa. Dalam saya lihatnya
hanya 1 hari gitu ya. 1 hari itu ada sekitar 110 yang ngisi survei gitu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin lebih gitu ya. Nanti intinya dari survei itu kita bisa lihat kesiapan mahasiswa PLB dalam segi perubahan dari perkuliahan online ke offline gitu ya. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan di dalamnya itu anak-anak atau mahasiswa PLB ini sudah siap sih untuk melakukan pembelajaran secara offline, tapi dengan banyak catatan gitu ya, banyak catatan gitu. Jadi kebijakannya untuk semester depan untuk offline itu belum ada. Kita masih menggunakan kebijakan yang 2021 bulan September itu yang harus tatap muka terbatas gitu. Jadi untuk semester depan kalau misalnya ada belum ada kebijakannya tapi sudah dirasa mau offline, jadi dipersiapkannya hal-hal yang tadi saya bilang gitu. Iya, betul. Tapi Bu, menurut Ibu apakah perubahan dari kan mungkin sudah terbiasa dengan offline karena dari SD sampai berapa tahun SMA sampai SMA ya, mungkin anak kuliah dari sampai SMA itu terbiasa offline. Terus kebetulan kan 2020 itu terpotong oleh pandemi, terganggu oleh pandemi sehingga menjadi online. Apakah nanti perubahan atau pembiasaan dirinya untuk offline lagi agak sulit lagi apa gimana Bu? Oke. Jadi kayaknya nggak mungkin ya, kalau menurut saya dari pengalaman yang udah gitu ya, saya juga sama seperti kalian. Jadi ketika saya ngajar banyak yang beberapa yang saya kerjakan juga gitu ya. Kalau misalnya yang nggak perlu tatap muka, saya banyak apa yang saya kerjakan gitu. Nah online itu terbantu, jadi kuliah iya, kerjaan rumah beres, kerjaan anak beres misalnya kayak gitu. Betul. Ya kan, jadi semuanya beres gitu. Nah tadi yang Lutfi bilang bahwa ketika misalnya dari online ke offline itu mungkin nggak serta-merta langsung dari pertemuan 1 sampai 16 itu langsung offline gitu ya. Kan kita juga yang namanya transisi gitu ya, peralihan. Berarti kan ada dulu misalnya jeda-jeda waktu ketika si anak ini atau mahasiswa atau dosen ini yang tadinya seneng di rumah aja tiba-tiba harus ke kampus gitu kan, itu harus mempersiapkan mental. Jadi mungkin bisa aja nanti dikondisikan online untuk beberapa kali pertemuan, kemudian nanti sisanya offline gitu ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba gitu ya kita langsung ke pertemuan gitu. Jadi mungkin ada mekanisme yang nanti mungkin prodi akan buat untuk peralihan ini gitu dari online ke offline gitu. Mungkin yang Ibu rasakan dari metode pembelajaran mungkin Ibu antara offline dan online itu lebih lebih apa ya, untuk mencapai suatu tujuan kan pembelajaran itu ada suatu tujuannya Ibu. Nah pembelajarannya itu lebih tercapai apakah online apa offline lebih enak Ibu? Oke, kalau menurut saya ketika kita bicara tentang offline tatap muka, karena kan sebelumnya kita udah melakukan itu ya. Nah sedangkan kalau online itu kan hanya baru mungkin 2 tahun ini gitu. Jadi saya jelasin dulu ketika kita melakukan offline itu. Jadi offline itu kan tujuannya misalnya mahasiswa bisa melakukan sesuatu sesuai dengan mata kuliahnya kan, atau bisa mempelajari atau memahami materi yang disampaikan secara offline gitu ya gitu. Nah dari materi yang disampaikan oleh misalnya dosen atau misalnya mereka bekerja sama dengan temannya untuk kerja kelompok dan lain-lain, itu tujuan pembelajaran sudah tercapai. Itu kembali ke online yang 2 tahun ini, di semester pertama itu kerasa banget gitu ya dampak COVID itu. Kemudian yang tadinya offline jadi online itu karena keasikan semuanya serba dibantu dengan online, jadi untuk ke konten materinya itu di semester pertama itu kayaknya kurang gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, di semester depannya kita lihat bahwa materi atau tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Jadi mau online atau offline itu tujuan pembelajarannya sama-sama tercapai, cuman
yang enaknya di online itu kita bisa lihat gitu ya, mahasiswanya nggak ada yang suka nyeletuk gitu ya. Kalau misalnya offline kan iya, kadang betul, suka iya, ada Bu. yang ngomong ngomong sini gitu ya, terus misalnya ketika ada satu mahasiswa ngomong apa nanti ribut gitu ya, riweuh gitu. Nah kalau di online nggak ada, jadi semuanya udah di silent, paling kalau misalnya nggak ngerti paling di chat gitu ya. Nah itu yang bisa memudahkan atau jadi enak dalam memberi materi gitu. Tapi antara online sama offline tuh sama aja, cuman yang lebih bisa mengkondisikan adalah online gitu. Berarti mungkin waktu semester awal-awal itu agak bukan kesulitan, jadi masih transisi juga ya Bu. Betul. Jadi masih mahasiswa pun masih membiasakan diri. Jadi ketika semester berikutnya mahasiswa pun sudah terbiasa dengan online tersebut. Ya, yang pas awal itu kan kita belum tahu tuh Zoom, belum tahu Google Meet gitu ya. Betul. Nah itu kan kalau mau pakai Zoom itu gimana ya? Loginnya gimana? Pakai Google Meet gimana? Apakah harus aplikasinya di-download dulu atau gimana? Nah dari hal-hal teknis itu, atau misalnya yang di rumahnya nggak punya wifi gitu ya, pakai kuota, yang biasanya cuma pakai WA aja, kan ini harus setiap 2 hari sekali mungkin harus beli kuota gitu. Nah itu jadi bukan hanya dari segi materi yang kurang, tapi mungkin dari finansial jadi bertambah gitu ya. Kemudian dari yang tadinya misalnya dia sukanya apa, kalau offline itu kan misalnya kalau ada orang atau mahasiswa yang sukanya misalnya ke kampus kemudian banyak kegiatan, kalau online kan suka terbatas, jadi dia kayak terkungkung di online gitu ya. Kebetulan juga pas 2020 itu saya bikin semacam artikel gitu ya, semacam penelitian kecil dampak COVID terhadap pembelajaran di Uninus, khususnya di PLB. Jadi yang dirasakan di awal-awal itu dampaknya memang terasa ketika pembelajaran. Jadi ya, tujuannya tercapai tapi perlu effort gitu ya. Jadi misalnya dosennya harus ayo yuk hari ini besok jangan lupa ya dibikinin link untuk kita kuliah gitu ya, atau misalnya yuk jangan lupa besok kuliah gitu ya, atau misalnya siapa nih yang hari ini nggak masuk, atau misalnya siapa yang kena COVID misalnya. Nah itu kan kita harus saling sharing gitu. Jadi bukan hanya perkuliahan itu melulu tentang materi gitu ya pas di awal, tapi juga empati dengan teman gitu. Nah itu juga dilihat gitu saat di awal-awal kita melaksanakan perkuliahan secara online gitu. Mungkin bagi Muti bagaimana perasaan ketika pertama semester awal sampai setahun pertama untuk mahasiswa yang beradaptasi dengan pembelajaran online tersebut? Ya perasaannya waktu itu campur aduk banget gitu ya. Lagi pas pertama tuh Muti itu termasuk orang yang gaptek nih ya, gaptek banget. Terus emang kalau soal teknologi tuh tipe orang yang ya udahlah gitu, malas gitu ya, anaknya kayak gitu. Nah sempet juga kayak agak frustasi mungkin ya gitu, karena aku tuh gaptek banget sih gitu, sampai kayak pas Zoom harus share screen aku nggak tahu caranya gitu Bu. Aduh bingung ya, perasaannya cemas gitu. Terlebih di rumah Muti itu tuh jaringan susah banget gitu. Jadi kayak pas mau dengerin materi udah siap gitu ya, buku udah di depan mata, pulpen udah dipegang gitu, ngedengerin materi yang potong-potong gitu ya, kepotong-potong. Ya tuh dosen jelasin apa ya gitu, kayak resah sendiri gitu Bu. Takutnya dosen nanya ke saya nggak denger gitu kan, takutnya dosennya aduh ini kemana, nggak ikut kuliah atau gimana. Nah ada kecemasan kayak gitu Bu, ada ketakutan kayak gitu juga. Memang adaptasinya juga kalau buat saya sendiri tuh lumayan lama gitu Bu, dari offline ke online itu tuh, karena yang biasanya saya tuh tipe orang yang kayak tadi Bu, yang kata Ibu bilang, kalau dosen lagi ngejelasin terus ada pertanyaan tuh langsung nyeletuk gitu, Bu mananya langsung kayak gitu, langsung nyeletuk. Nah kalau di online kan harus on mic dulu, harus ini dulu. Nah jadi dari situ kayak kalau Muti punya pertanyaan pun dipendam sendiri gitu Bu. Nanti aja deh, nyari tahu sendiri kayak gitu. Nah mungkin ada juga ya teman-teman yang kayak gitu, tapi ternyata ada juga teman-teman Muti tuh di kelas yang pas online tuh mereka jadi aktif gitu Bu, aktif pas sering bertanya, sering menjawab gitu, bahkan kayak rajin gitu, jadi rajin. Ternyata berarti
mereka orang-orangnya yang kalau kayak gini bisa lebih apa ya, bisa lebih berkembang gitu. Karena kan tipe orang tuh ada yang ekstrovert dan introvert gitu tuh Bu. Mungkin itu yang mempengaruhinya juga. Sedangkan kalau saya tipe yang harus langsung ketemu gitu, kalau ngedengerin materi itu harus langsung ketemu gitu. Harus praktek juga, harus langsung praktek juga. Sedangkan ketika pandemi ini tuh ya diam aja di rumah, malahan waktu ada yang buat mengamati siswa nih, mengamati siswa berkebutuhan khusus tuh via YouTube, ini gimana ngamatinya gitu, bukan bingung ya ini gimana ngamatinya lewat YouTube. Nah ada rasa cemas-cemas yang aduh aku bisa nggak, aduh ngerti nggak ya, aduh nanti gimana ya kalau sidang komprehensif itu kan, aduh gimana ya nanti kalau sidang, gimana kalau nanti ditanya sama dosen nggak tahu gitu sih perasaannya tuh. Ada sering ngerasa cemas gitu Bu, apalagi mungkin kalau di usia 20 tahunan itu mungkin itu kayak ada iri-iri gitu kalau lihat teman yang jauh lebih udah naik levelnya tuh, udah aduh itu teman aku udah sampai situ, aku masih di sini. Itu tuh bikin apa ya, jadi ada rasa frustasi gitu. Jadi emang adaptasinya cukup lumayan panjang gitu. Oke, nambahin sedikit ya. Jadi bukan hanya mahasiswa, dosen juga di awal-awal itu kebingungan, ya. Bukan kebingungan dalam arti ini harus gimana pembelajarannya. Mungkin pembelajarannya sama kayak di kampus gitu ya, di kelas. Cuman yang ngebedainnya kita pakai layar gitu ya, pakai Zoom dan Google Meet gitu. Nah kita juga, khususnya saya juga mikir gimana bagi mahasiswa yang kan setiap orang tuh gaya belajarnya beda ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang gabungan itu gitu. Nah, gimana bisa kita sebagai dosen mengakomodasi itu gitu ya. Sedangkan kita hanya berdasarkan hanya visual sama auditori aja. Sedangkan yang namanya auditori itu kalau jaringannya jelek, nah itu kan dari gitu kan gitu. Jadinya saya minta tolong untuk khususnya kan kita punya mahasiswa yang disabilitas ya, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu. Nah, ketika misalnya ada satu kelas itu ada temannya yang tunanetra atau tunarungu, saya minta tolong untuk bikin grup gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa itu yang nggak bisa gitu ya, misalnya tunanetra atau tunarungu itu kesulitan, nah dia boleh nanya ke teman, atau misalnya yang ada tunarungunya coba diketik apa yang saya omongin gitu ya. Kalau dulu kan mungkin belum update ya, entah itu Zoom atau Google Meet-nya yang ada translate-nya. Sekarang udah ada ya. Terus translate-nya juga kadang suka nggak sesuai gitu. Makanya jadi kalau ada temennya di dalam satu kelas itu yang berkebutuhan khusus, coba dibuat kayak semacam misalnya minggu ini Lutfi sama Audrey misalnya gitu ya, minggu depan misalnya Muti sama siapa gitu ya. Nah itu jadi nanti dia yang ngetik gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu mereka tuh bisa terakomodasi gitu, bukan nggak lagi kayak Muti kalau nggak bisa dipendem gitu ya. Saya maunya mahasiswa itu bisa bereksplorasi, karena kan yang namanya tadi revolusi industri ya 4.0 ini kan semuanya harus melek IT, segalanya harus bisa inovatif, mandiri dan lain-lain gitu. Jadi itu yang diharapkan oleh dosen PLB untuk tujuan pendidikan, selain dia memahami materi perkuliahan, dapat juga bisa berinovasi, bisa melakukan hal-hal yang berkontribusi di dunia ini gitu. Tapi yang mungkin saya juga mengalami transisi seperti itu ya Bu, yang mungkin ada pertanyaan dipendam dulu ya, tapi karena waktu awal-awal dipendam dulu, terus kalau mau nanya kan ada durasi buat open mic, dan kalau mau ngerti kan ada durasi juga, tapi ketimpah lagi sama yang lain, ketimpah. Jadi pada akhirnya dipendam. Tapi ya udahlah gitu. Nanti mungkin pertemuan berikutnya, padahal tapi pas pertemuan berikutnya pertanyaannya yang lupa. Jadi ya udah kelupa terus. Gimana ya? Mungkin Audrey ada pertanyaan? Kalau dari Audrey sendiri ini Bu, soal yang kuliahan tadi online kan, kita tuh namanya mahasiswa angkatan 20 itu kan gak pernah banget Bu ya ngerasain perkuliahan offline gitu ya Bu, tetap muka. Jadi sewaktu perkuliahan beres, ada tuh kan beberapa mata kuliah yang gak dipaham gitu kan.
tapi ada rasa segan gitu buat nanya di grup lagi gitu, tak mengganggu waktu istirahatnya ibu gitu, waktu istirahatnya dosen-dosen gitu. Jadi kalau dirasa sama saya pribadi itu perkuliahan online tuh sebenarnya tujuan pembelajarannya nggak maksimal gitu ibu didapatkannya dari kita sendiri, belum lagi sama beberapa mahasiswa yang kalau kuliah online masuk habis itu tinggal aja gitu ya, tinggal kayak gitu kan, tiba-tiba di grup kelas nanya gitu kan tugasnya apa, ini apa gitu kan, gak ngerti, tolong jelasin, udah dijelasin masih belum paham, jadi agak-agak susah juga gitu ibu. Itu kesulitan yang benar-benar yang terasa gitu ibu sama kita gitu. Jadi sebenarnya dari angkatan saya sendiri bu, dengan angkatan yang di bawah saya, angkatan 21 itu berharap banget kuliah tahun ini tuh bisa offline gitu ibu. Sedikit rasanya miris aja gitu melihat kurang maksimal gitu. Jadi kan kita juga kurang kenal, kurang saling kenal, untuk kelompok juga masih gede-gede ego gitu ibu, kan dalam satu kelompok masih belum satu sama lain belum kenal gitu ibu. Dari itu aja sih kalau tanggapan. Kalau untuk pertanyaan mungkin dari sahabat online ada yang bertanya nih, mau disapa dulu nggak tuh? Halo sahabat yang online, kalian nanya-nanya kan di Instagram, pertanyaannya ada banyak nih bu, beragam, ada yang dari nanyain kapan nih bisiknya, udah nggak sabar gitu ibu pengen ikut nonton juga kayak terus tanya-tanya kapan kuliah offline dan lain-lain, banyak banget bu. Salah satunya kita bacain salah satu dari sahabat online pertama. Beliau bertanya, untuk kelas karyawan kuliahnya 2 kali minggu 1 kali atau bagaimana sistem untuk kelas karyawan gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari siapa? Siapa ini? Haliza. Sahabat Haliza. AG lah ya. Iya, Ya. Haliza Nurul Oke. nama IG-nya. Oke, yang akan saya jawab ya. Jadi mekanisme perkuliahan untuk kelas karyawan saat ini biasanya kan 2 minggu sekali ya, gitu. Nah kalau sekarang itu sama seperti kelas reguler. Jadi setiap minggu kelas karyawan itu melakukan perkuliahan Jumat Sabtu gitu ya. Kamis Jumat Sabtu, Kamis di siang, Jumat dan Sabtu itu pagi gitu ya. Kalau dulu memang ya sebelum ada pandemi itu kelas karyawannya 2 minggu sekali ya, jadi 1 bulan itu 2 kali. Nah kalau sekarang itu setiap minggu kelas karyawan mengikuti perkuliahan sama seperti anak-anak kelas reguler gitu ya. Jadi nanti untuk kelas karyawan, kelas reguler itu sama-sama untuk mempersiapkan jikalau nanti ada kebijakan untuk perkuliahannya secara offline gitu. Nah kalau buat yang berikutnya mungkin bu, untuk PKKMB 2022 tanggal berapa ya? Nah itu kalau itu mah mungkin dari ini ya bu, mungkin dari universitasnya. Tapi sedikit bocoran sih ya bu, kemarin tuh sempat ada ngobrol juga nih sama teman-teman dari fakultas lain gitu ya, katanya awal September, tapi kita lihat aja infonya kelanjutannya ya bu ya. Mungkin bisa dipersiapkan gitu buat di awal September. Ini mungkin yang nanya mahasiswa baru nih kayaknya bu. Iya betul ya. Tapi setahu saya penerimaan mahasiswa barunya itu sampai akhir Agustus ya, 30 Agustus. Berarti mungkin di awal September betul nanti udah ada persiapan untuk ospeknya gitu ya. Buat ospeknya itu. Gitu. Nah berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi, kalau dari online ke offline itu sudah dialami kampus bener. Iya. Jadi maksudnya dari pertanyaan ini tuh kampusnya sebenarnya siap nggak sih untuk menjalankan perkuliahan offline gitu ibu? Oke. Dari kitanya sebenarnya siap untuk mahasiswa, tapi kampusnya apa siap? Tapi di kampusnya gimana nih sistemnya? Oke. Kemarin ya saya sudah membuat sebuah angket, ada persiapan bagaimana persiapan mahasiswa dalam kesiapan perkuliahan offline gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mereka harus jawab gitu ya, bagaimana materinya, bagaimana kesiapannya gitu ya. Terus kemudian apakah mereka siap atau tidak dalam offline gitu ya. Sebagian besar dia siap dalam melakukan perkuliahan offline. Nah sedangkan di kami secara di kampusnya kita melihat offline atau online itu dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti suruh offline berarti kita harus memetakan lagi, karena kan di dalam FKIP ini gak hanya pendidikan luar biasa aja kan gitu, dan kelasnya juga harus dipetakan lagi, karena kan kita tahu ya kelas di atas itu Iya. dipakainya dari pagi sampai siang, kemudian nanti siang juga ada kelas lagi gitu ya. betul. Nah makanya kampus ini pasti akan membuat jadwal secara offline, kelas-kelas mana saja yang bisa masuk pagi, kelas mana saja yang bisa masuk siang. Mekanisme perkuliahannya mah sama seperti biasa. Biasanya mulai perkuliahan itu jam 7 pagi ya sampai sore, sampai sekitar jam 4 gitu. Jadi kesiapan untuk kampus sendiri insya Allah siap gitu ya. Hanya tinggal menunggu aja kalau kata pemerintah oke nih offline semester depan gitu ya. Ya udah kita tinggal memetakan aja jadwalnya gitu dan kelasnya gitu. Soalnya yang sebelumnya juga udah ada yang pembatasan itu ya, terbatas yang tahun 2021 di kampus di FKIP itu kurikulumnya sudah membuat, jadi kapan harus daring, kapan harus online, kapan harus offline gitu ya, waktu-waktunya, jadwal kelasnya di gedung apa, di kelas apa, di ruang apa sudah. Nah kalau untuk offline mungkin juga harus dipetakan lagi secara terstruktur supaya nanti mahasiswa tahu misalnya datang jam 7 kelasnya di lantai 3 atau misalnya lantai di kelas sini di bawah di ruang lab atau di mana begitu. Mungkin Bu, dari pertanyaan dari saya pribadi ya Bu, Boleh. kan kalau misalnya mungkin kan sekarang sudah tidak pandemi tapi jadi endemi ya Bu, apakah ada kesiapan contohnya kayak tempat sterilisasi buat mahasiswanya itu apakah ada, apakah akan diadakan, apa memang gimana gitu? Oke, kalau untuk prokesnya, Iya, gitu ya, untuk prokesnya pasti harus betul-betul mengikuti, karena kan yang namanya pandemi ini kan belum selesai gitu ya. Jadi pasti kalau udah ada yang namanya tatap muka 100%, pasti cuci tangan, hand sanitizer, pokoknya yang prokes itu dari awal depan sampai kelas dan balik lagi itu harus dipersiapkan. Kan jangan sampai kita masuk sehat kemudian ada virus gitu ya, jadi pulang sakit. punya sakit gitu kan, itu yang tidak kita harapkan gitu. Jadi prokes itu dari yang PTM terbatas sampai nanti offline misalnya ada gitu ya, itu pasti harus diperhatikan gitu, pasti harus akan ada gitu. Mungkin Ibu, berarti kalau misalnya prokes diperhatikan bukan hanya mahasiswa dan dosennya saja ya Bu yang melaksanakan prokes itu, berarti dari warga-warga kampus sendiri juga harus menerapkan prokes itu diperketat gitu Ibu. Betul. Seperti kayak kantin kan, kantin kantin. terbuka itu kan mungkin bisa dibilang lebih mudah lah dijangkau untuk penularan virus itu ya kan Bu. Itu untuk melakukan itu ada sosialisasi lagi atau memang sudah langsung ditegaskan gitu Bu dari atas langsung ke seluruh warga kampus? Pasti ya, ketika ada kebijakan dalam satu kampus pasti kan harus disosialisasikan. Gak mungkin misalnya Audrey tahu prokes ini dari mana kalau tidak ada sosialisasinya gitu kan ya. Jadi pasti akan ada mungkin saat misalnya ospek gitu ya, atau pengenalan lingkungan di kampus, pasti mereka akan memberitahu bahwa oh hari ini misalnya semester ini kita akan mengadakan offline, kemudian nanti kita sama-sama harus menjaga prokes gitu ya. Prokes itu harus kayak gimana. Jadi menjaga prokes itu bukan berarti kita seenaknya aja gitu ya, tapi mungkin nanti kelasnya jaraknya juga diatur sedemikian rupa kayak gitu ya. Jadi selain di kelas atau di luar juga itu akan diberikan spot-spot yang jangan terlalu banyak berkerumunan gitu. Kemudian kalau misalnya nanti di kantin mungkin gimana caranya supaya nggak banyak orang yang masuk ke kantin itu gitu kan. Itu kursinya deketan, nah gimana caranya gitu. Jadi akan ada sosialisasi dan akan ada tindakan untuk prokes ini gitu. Barangkali ditemukan ada yang melanggar prokes itu bagaimana Bu? Apakah ada sanksi atau gimana? Pasti ditindak ya, mungkin pertamanya secara lisan gitu ya, kemudian nanti kalau masih aja mungkin ya ditegurnya secara berkala lah gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat online terkait
bagaimana sistematika pembelajaran offline? Apakah sama dengan online? Share PPT kemudian dijelaskan gitu Bu. Oke. Kalau untuk offline berarti tidak perlu share PPT ya. Iya. Paling kita akan mungkin bisa share PPT untuk materi-materi yang akan kita sampaikan gitu. Cuman maksudnya share-nya itu dalam bentuk bukan dalam bentuk online publikasi Filenya gitu ya. filenya enggak gitu. Jadi perkuliahannya sama. Misalnya kita kuliah jam 7 berarti jam 7 kurang 15 itu mahasiswa udah ada di kampus di kelas gitu ya. Kemudian mengadakan perkuliahan 7 sampai 8.40 gitu ya. Ya, di dalam situasi belajarnya sama kayak kita online. Misalnya ada tanya jawab, ada misalnya absen, ada ngisi materi, ada pertanyaan, ada bikin grup diskusi, kemudian ada tugas kelompok, tugas individu, sama aja seperti kayak online. Cuman yang bedakan nih kita kan ketemu Iya, gitu. secara langsung Secara gitu ya, Bu. langsung. Jadi ketika tadi kata Teh Muti bilang kalau misalnya ada pertanyaan seputar materi perkuliahan, kita bisa langsung nanya ke dosen yang dosennya bersangkutan gitu. Jadi mungkin akan lebih mudah, akan lebih paham terhadap pembelajaran. Karena saya baca kemarin berdasarkan surveinya si Direktorat Kemenristek itu bahwa yang belajar online itu mutunya menurun. Jadi makanya kenapa digiatkan lagi pembelajaran offline untuk meningkatkan lagi pembelajaran gitu. Jadi supaya kan enak ya diam aja di kasur gitu ya, off cam gitu ya, kitanya kemana gitu ya, tahu-tahu nilainya datang gitu ya, Iya. tapi hasilnya nggak tahu. Sedangkan kan dosen juga pertimbangannya dari hasil UAS, UTS, dan kemudian keaktifan gitu ya, kemudian juga dilihat dari misalnya seberapa sering sih dia mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Nah itu juga, tapi kan belum tentu misalnya saya ngasih A ke Muti, apakah benar A-nya gitu kan. Makanya kan itu berdasarkan hasil dari dari hasil yang kita lihat gitu. Padahal kan harusnya misalnya Muti harusnya nilainya B misalnya gitu. Jadi offline itu tidak online itu tidak bisa saya sebagai dosen gitu ya, tidak bisa melihat secara utuh gitu si mahasiswa itu kayak gimana gitu. Jadi hanya dilihat dari hasilnya aja gitu. Kan hasil tuh bisa dari misalnya nyontek ya, atau misalnya file temennya diunduh gitu ya, atau misalnya baca dari Google atau dari apa gitu. Jadi nggak secara pure murni mungkin ya gitu dilihatnya. Nah, mungkin Bu kan bagi mahasiswa akhir mungkin ya Bu, tiba-tiba kan walaupun dia pernah mengalami masa offline terus ke online lagi, nah tapi memang mungkin nggak terlalu lama dalam beradaptasi untuk offline lagi. Mungkin suasananya aja yang berbeda karena langsung dihadapkan oleh skripsi dan tugas akhir. Iya, tugas akhir tersebut. Nah, itu bagaimana Bu bukan melawan, jadi menghadapi kecemasan tersebut? Nah, berarti kan mungkin kecemasan yang pertamanya karena kurangnya materi yang ada kali ya didapatkan oleh mahasiswa. Mungkin bisa aja diskusi dengan sesama mahasiswa, atau misalnya bisa diskusi dengan dosen. Coba cari misalnya ada dosen A yang mungkin bisa diajak untuk diskusi ngobrolin tentang sesuatu, itu kan jadi bisa nambah. Atau misalnya ketika udah masuk ke studi akhir itu kan fokusnya skripsi, nah bisa diskusi juga dengan dosen pembimbing gitu ya, bagaimana mekanismenya. Kecemasan itu kan datang karena misalnya karena kita belum siap ya, berarti kan secara pribadi kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri, oh mau offline nih, berarti kan jiwa raganya harus siap gitu. Bukan hanya tadi yang saya bilang uang, fisik, mental dan lain, tapi kan kesiapan diri juga itu yang jadi paling penting. Kayak misalnya online harus di rumah aja, terus offline itu kan sehari, misalnya kayak saya dari rumah ke sini, kadang kan kalau misalnya berturut-turut capek, sakit, masuk angin, nah itu kan harus jadi pertimbangan. Berarti saya harus banyak minum vitamin untuk bisa jaga tubuh saya kayak gitu. Jadi kecemasan itu pasti Lutfi tahu apa yang jadi cemasnya. Nah kalau udah tahu akarnya berarti kan harus ada solusinya, pasti akan tahu solusinya kayak gimana. Misalnya saya nggak bisa karena misalnya
ada mata kuliah yang saya nilainya BL, berarti kan takut mempengaruhi terhadap nanti skripsi saya. Berarti kan kita harus cari, misalnya dosen ini ngasih saya nilainya BL, berarti kan kita harus deketin dosen itu untuk misalnya minta materi, minta tugas, atau misalnya perbaikan nilai. Jadi kalau nilai udah bagus, artinya kecemasan itu kan udah nggak ada gitu. Jadi tinggal siap untuk melanjutkan ke hal yang berikutnya gitu sih. Nah, kan berarti untuk mahasiswa untuk menghadapi offline ini harus disiapkan dari sekarang mungkin ya Bu, untuk mental dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin buat Muti bagaimana untuk menghadapi kecemasan di semester depan yang akan semester yang akan langsung dihadapi proposal ya. gitu ya. Ya kalau dari Muti, ya betul kata Ibu tadi, kecemasan tuh kan apa nih yang dicemaskannya nih. Kalau Muti pribadi betul Bu, cemas itu karena kurang siapnya dari segi materi yang dipunya gitu, dari segi ilmu kemampuan yang dipunya. Karena emang kalau ngelihat kating-kating yang dulu ya Bu, yang udah lulus kan mereka magang internship itu ketemu sama murid gitu ya, ketemu interaksi gitu, oh jadi tahu oh ini anak ini kayak gini, ditanyain pas jam kuliah gitu kan ya. Nah itu betul kecemasannya di situ. Nah kalau Muti sendiri menghadapinya, pertama itu tadi kayak nyari tahu tentang materi yang emang belum dipahami. Oh aku belum taunya materi ini nih, karena emang nggak bisa dipungkiri juga ya Bu, Muti juga waktu online tuh kadang pas lagi ngantuk kan, kalau di kelas ngantuk tuh kayak ke ini ya Bu, masih bisa kealihin gitu. Nah kalau online di rumah ngantuk bener-bener ketiduran tuh bener Bu gitu. Jadi kadang ada materi-materi yang terlewat gitu. Nah sekarang mulai mencari tahu gitu, kayak ke temen nyari tahu ini materi ini kamu nyatet gak, aku pengen lihat gitu. Pertama di situ. Yang kedua mungkin cemasnya tuh dulu masuk masih jadi maba, masuk lagi udah jadi semester akhir gitu ya, udah tingkat akhir. Mungkin lebih ke Muti sih banyak ngobrol sama kakak tingkat gitu. Betul. Sama kakak tingkat itu, Kang teh dulu gimana sih masuk semester 7, kuliahnya tentang matkul apa sih, dosennya sama siapa, terus gimana gitu, apa sih yang dinilai dari matkul ini tuh apa aja gitu kan, nanya-nanya ke kating sih, ngedeketin kating kalau Muti gitu. Terus juga ya tadi mencari tahu tentang apa yang gak diketahui itu. Jadi nambahin dikit, jadi yang namanya materi itu bukan berarti blok aja dari materi perkuliahan ya, tapi kita bisa nyari di mana aja gitu ya, entah itu dari buku, jurnal, temen gitu ya. Kadang kan pengalaman itu ya juga jadi kayak sebuah pembelajaran buat kita gitu. Mengatasi kecemasan yang masih banget dirasa gitu ya Bu sama mahasiswa-mahasiswa, kira-kira ada nggak Ibu tips untuk meningkatkan motivasi untuk para mahasiswa supaya tidak merasa cemas ketika melaksanakan perkuliahan yang kemungkinan insya Allah akan offline gitu Ibu? Bagaimana Ibu? Mungkin dari saya yang pertama itu kita harus yang namanya pendidikan luar biasa kan kita harus tahu dulu subjeknya siapa gitu ya. Subjeknya siapa berarti kan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Kalau untuk mengatasi kecemasannya paling menurut saya ya kita harus sering sharing dengan orang lain ya, dengan teman, dengan dosen, dengan guru, atau misalnya dengan siapa aja lah yang baik di dalam PLB atau di luar, sehingga wawasan kita itu semakin banyak. Selain wawasan, link juga kan semakin jejaring semakin banyak gitu ya. Nah itu jadi untuk motivasinya ya perbanyak belajar, perbanyak baca, sehingga nanti dari situ akan menambah wawasan, menambah jejaring gitu ya, sehingga akan tercipta satu mahasiswa atau individu yang siap untuk kuliah gitu ya. Dan nanti pasti kalau udah siap otomatis dia excited, kemudian menerima pelajaran akan mudah gitu, dan hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasinya setiap mahasiswa gitu kan. Pasti yang namanya mahasiswa itu punya goals kan ya. Kalau kita runcingin piramida itu, misalnya setiap semester itu kan harus ada capaian-capaiannya, misalnya entah itu IP-nya mau 3,5 naik terus, atau misalnya goals lain di luar yang berupa hasil gitu. Tapi saya selalu menekankan kepada mahasiswa yang saya kuliah saya gitu, jangan lihat hasil tapi lihat prosesnya. Jadi ketika kalian kuliah itu kalian mau minta saya nilai A boleh, tapi kalian belajar di
dalam prosesnya ini gitu ya. Kalian kalau prosesnya udah kalian capai, hasilnya misalnya kurang, berarti kan kalian mungkin belum optimal dalam melakukannya begitu ya. Jadi motivasinya semangat terus, belajar terus, latihan terus gitu ya, supaya nanti kuliahnya jadi lebih semangat lagi gitu ya. Kalau dari Teh Muti sendiri ada tips gak buat kita-kita Tips apa dulu nih buat supaya meningkatkan motivasi untuk perkuliahan? kalau aku sendiri sih harus punya role model. Kalau aku sendiri, jadi kayak ada orang yang aku jadiin acuan nih, oh aku tuh harus kayak dia gitu, kayak gitu. Nah terlebih lagi ini tentang perkuliahan kan, berarti role modelnya tuh yang ada di kampus. Kalau aku misalkan dosen gitu, nah ada juga beberapa dosen nih Bu yang saya jadikan role model gitu, supaya oh aku tuh harus ini nih kayak dosen ini nih. Termasuk ibu sendiri gitu. Termasuk ibu sendiri, oh iya nih, karena memang saya sendiri sama ibu tuh ketemunya semester 2 pas udah online ya Bu. Tapi wah ternyata ibu ini enak nih, walaupun online tapi enak nih cara ngajarnya gitu. Kayak dijadikan harus ada role model dulu sih kalau aku gitu ya, karena bener itu kayak mungkin dari teman-teman ya ada punya idolanya masing-masing, pasti aku pengen jadi idola gitu kan, aku pengen kayak idola aku kayak gitu. Nah itu sih yang ningkatin motivasi, entah itu untuk belajar, untuk kuliah gitu, ataupun untuk cita-cita sendiri, apapun itu kalau butuh motivasi harus ada role modelnya dulu gitu sih kalau dari aku. Betul. Tapi Bu, mau bertanya lagi Bu, misalnya kan kalau tentang motivasi itu ya Bu, tentang pembelajaran, contohnya kalau motivasi untuk belajar, kalau Lutfi kan selain, kalau dari prinsip gitu ya Bu, selain kuliah itu untuk mencari ilmu, kan kita juga mencari relasi ya Bu, untuk kedepannya nanti. Nah apakah jika prinsipnya seperti itu salah apa gimana Bu? Maksudnya tuh karena bertemu dengan teman-teman tuh kan, karena kalau offline tuh bertemu dengan teman-teman tuh lebih feel-nya lebih dapat gitu, lebih semangat. Beda dengan kalau di rumah sendiri gini jenuh gini nonton lihat layar terus gini mendengarkan kan. Beda dengan feel-nya, beda dengan kalau ketemu langsung. Kalau teman kan ya segitu terus nggak kemana-mana gitu. Nah feel-nya itu lebih enak dari kalau Lutfi kan udah kapan nih offline nya udah ada mau kubu-kubu, offline nih kapan nih udah semangat nih. Tahu-tahunya langsung dihadapkan dengan mungkin insya Allah semester depan oleh langsung tugas akhir. Nah itu tuh bagaimana kan kalau sedangkan tugas akhir itu masalahnya dengan individu ya tugasnya tuh. Nah itu bagaimana untuk gimana ya kalau ujung-ujungnya takutnya kan ada distract, harusnya pengennya tuh lulusnya itu pengen bareng-bareng terus sama teman-teman. Nah tapi sedangkan itu kadang suka ke distract dengan di rumah gini, suka ke distract dengan kadang nilainya takut ada yang BS kayak gitu. Gimana tuh kayak gitu masukannya Bu? Cerita dikit ya, kalau 2020 itu kan pas awal mereka kuliahnya satu-satu. Nah sekarang ini ya saya analisa dari beberapa mata kuliah yang saya pegang, sekarang tuh kadang suka teman-temannya ngumpul di satu kosan gitu ya, terus mereka zoom bareng, kuliah bareng gitu. Nah itu kan salah satu bentuk bahwa yang namanya jejaring pertemanan, ngobrolnya walaupun kuliahnya online, tapi kan kita bisa ketemu di tempat, misalnya entah di kosan atau di mana gitu ya. Ya itu. Nah untuk anak-anak yang semester akhir yang tadinya online tiba-tiba jadi offline, ya berarti kan menurut saya harus ada kayak semacam penggeraknya gitu ya gitu. Jadi untuk lebih semangat lagi gitu. Jadi kalau misalnya Lutfi yang namanya tugas akhir itu bukan individu itu karena dosen pembimbingnya beda. Tapi kalau misalnya Lutfi sama Muti dosen pembimbingnya sama gitu ya, nah kita kan bisa diskusi bareng gitu ya. Jadi jangan banyak kecemasan ketika melakukan terutama tugas akhir, malah kecemasan itu yang mengakibatkan terhambat dalam penyelesaian gitu ya. Terus misalnya kayak tadi pengennya kumpul sama teman, memang ketemu sama teman itu hal yang bagus ya, selain untuk bercanda, selain untuk
lebih Berekspresi, guyup iya. gitu ya, tapi juga harus ada sisi positifnya, kayak misalnya sekarang kita ketemu bareng gitu ya, terus jangan lupa untuk memang target untuk masuk kuliah ini kan bukan hanya untuk bermain Iya. atau ketemu teman baru, jejaring relasi tadi, tapi untuk menyelesaikan, untuk dapat sebuah ijazah gitu ya. Nah itu jadi target itu yang harus kita lakukan gitu ya. Misalnya Lutfi nih, Muti, Audrey gitu di Hima, boleh Hima ngurus gitu ya, artinya kalian itu care gitu ya sama pendidikan luar biasa yang ada di Uninus, tapi jangan lupa untuk ini semester 7 tugas akhirnya dilakukan, dikerjain Siap, Bu. gitu ya, karena kan banyak gitu ya alumni atau kakak tingkat yang memang udah sibuk di Hima tapi malah jadi sibuk Di Hima aja gitu ya. beda cerita lah Iya. gitu ya gitu. Jadi mudah-mudahan kuliahnya beres, bisa melakukan kegiatan yang sifatnya membantu himpunan, itu juga jadi semacam tugas juga, tugas tambahan sebagai mahasiswa di kampus ini gitu. Jadi kecemasan itu coba hilangkan gitu ya, karena apa sih yang jadi kecemasan itu, karena kan terlalu overthinking ya, atau misalnya ketika kita mau mencapai target satu tapi apa yang kita lalui itu tidak sesuai dengan yang kita mau, kan itu jadi cemas gitu, atau jadi stres, atau jadi tidak bisa kita jangkau lah hal-hal yang kayak gitunya. Jadi yang pertama fokus dulu maunya apa. Kalau misalnya nilai ya perbaiki dulu nilai. Kalau misalnya mau langsung ke kuliah ya kuliah gitu. Jadi online offline itu mungkin nanti transisinya mungkin nggak terlalu riweh, terlalu banyak adaptasi ya, kecuali kayak Audrey 2020 2021, terus nanti misalnya mudah-mudahan semester depan offline gitu, pasti mereka akan adaptasi. Iya. Gitu ya. Misalnya Audrey sering ngobrol sama Asri, tapi kalau misalnya pas ketemu jadi enggak gitu ya, nah itu kan bisa beda gitu ceritanya gitu ya. Jadi kecemasannya kita validasi apa gitu ya, supaya Jadi- nanti jadi hasilnya optimal. Jadi diidentifikasi dulu mungkin Bu, kecemasannya tentang apa dulu. Identifikasi. Validasi. Ya, validasi. Validasi itu maksudnya kayak kalau ada anak nangis, Iya. nangisnya itu kenapa, Kenapa? Oh, iya. gitu. Berarti kamu kecemasannya kenapa? Oh, nilai saya BL-nya di ibu A, misalnya di dosen A. Berarti kamu harus deketin ibu itu. Jangan sampai nanti saat misalnya sidang baru ke dosen itu. Nanti kan pasti harus ada omongan dulu kan, Iya. gitu. Pokoknya deketin aja dosennya. Dosen juga kan manusia ya, gitu. Jadi sama-sama, kalau penyampaian mahasiswanya enak, berarti kan dosen juga mencapainya enak. Tapi kalau misalnya mahasiswanya nggak sopan, pasti dosen juga akan Iya. ngamuk ya, gitu. Ya harus tahu karakter setiap dosen gitu. Mungkin Audrey ada pertanyaan. Dari Audrey cukup sih Bu untuk pertanyaan. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang Ibu, benar-benar bincangnya asik ya Bu ya, sampai lupa waktu gitu ya Bu. Kira-kira dari Teh Muti sama Ibu ada kesan atau pesan gitu untuk beberapa mahasiswa yang akan melaksanakan transisi ini? Oke, saya dulu. Ya. Oke. Untuk mahasiswa PLB gitu ya yang mengadakan kuliah online jadi offline, saya punya satu pesan supaya terus belajar gitu ya. Belajar itu mau dimanapun akan sama seperti kita ya belajar di dalam kelas gitu. Jadi artinya mahasiswa harus tetap semangat, harus tetap bisa berbuat sesuatu untuk lingkungannya gitu. Walaupun nanti online mau offline sama aja gitu ya. Jadi mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk bisa belajar secara offline gitu ya, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama ya, cuma aku menambahkan untuk teman-teman mahasiswa PLB nih khususnya yang akan menghadapi offline, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya gitu Bu, karena mungkin terlalu lama sering di rumah, tingkat kepedeannya tuh jadi berkurang gitu. Banyak yang malu-malu atau misalkan mau kenalan tapi ragu gitu, takut dicuekin atau apa.
gak apa-apa gitu, kita sama-sama beradaptasi, sama-sama saling mengenal sampai bertemu di offline. Oke, ya. Baik, untuk mengakhiri sesi ini kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Prinanda dan juga Teh Mutia Azmi yang telah meluangkan banyak waktunya selama 1 jam ini bersama kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.